mimpi besarnya Alpha Prima waktu itu saya rasa dipercayakanlah sama ketiga orang ini gitu. Oke. Ingat nggak waktu itu kita foto di depan kampus berdua sambil promo wifi. Kalau kata bapak saya sering bilang kalau kita dalam berproses enggak kayak kita makan cabai gitu ya. Iya. Jadi ketika digigit langsung pedas Langsung gitu, pedas, enggak langsung benar-benar. seperti itu. Jadi memang ada prosesnya. Ada Prosesnya. goalsnya apa, terus gimana kita menata rencana-rencana kita lah. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobrol Inspiratif Alpha Prima Singaraja bersama narasumber yang keren dan luar biasa. Yang tentunya pada podcast perdana kita pada hari ini, itu kita hadirkan narasumber yang tak asing lagi. Itu ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak Iya, Ari. gimana kabarnya Kak Putri? Ya setengah baik lah ya. Kayaknya kita sering ketemu ya. Iya benar. Oke, senang banget ya pada hari ini itu di podcast perdana Alpha Prima Singaraja itu kita langsung ngobrol bareng dengan Kepala Cabang Alpha Prima Singaraja. Keren banget dong ya. Dan teman-teman mahasiswa di sini pasti tahu banget nih kan, Kak Putri itu ngajar apa nih di kampus, pasti tabu banget. Iya harusnya tahu sih. Harusnya tahu. Kalau nggak tahu gimana Kak Putri? Mungkin dia jarang-jarang kuliah. Oh, gitu ya. jarang-jarang Jadi kuliah. nggak tahu tuh dia belajar apa. Oke. Dan pada podcast kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang kilas balik nih Alpha Prima Singaraja. Karena luar biasa banget ya perkembangan Alpha Prima Singaraja sampai detik hari ini itu di tahun 2021 dan itu progresnya itu luar biasa gitu kan. Nah, saya ingin bawa Kak Putri throwback lagi nih. Ya oke. Ke awal kita mulai Alpha Prima Singaraja. Rasanya mungkin nih teman-teman pasti kepo nih. Alpha Prima Singaraja itu kan dulunya ada di Jalan Ahmad Yani kan. Benar. Karena kampus Alpha Prima Singaraja itu udah terkenal banget di sana gitu. Ya. Sekarang udah pindah ke sini. Boleh dong diceritain, masih inget nggak sih masa-masa kita waktu itu gitu Ya, lah Kak Putri ya. benar. Oke. Boleh. Waktu dulu gitu ya. Iya. Oke, jadi memang Alpha Prima sendiri utamanya yang di Singaraja karena ini kan bisa dibilang waktu itu kita adalah cabang pertama gitu ya Iya, dari benar-benar. Alpha Prima itu sendiri. Kemudian kita di awal itu masih berlokasi di Jalan Ahmad Yani gitu 104. Jadi Iya. identiknya adalah samping SPBU Kartini. Iya, benar itu banget. benar-benar trademarknya gitu loh. Iya. Kita maksudnya kita berlokasi di sana gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu memang kalau kita bisa ceritakan banyak sekali kenangan gitu ya dan suka dukanya gitu Iya. merintis Alpha Prima Singaraja utamanya gitu. Waktu dulu mungkin Kak Ari juga tahu Iya. kita hanya bertiga gitu Iya, ya. bener Kita awalnya itu dipertemukan di Denpasar dulu waktu masih training. Iya. Sampai akhirnya kita pindah di tahun 2017, saya ingat banget itu Februari kita mulai beroperasi, kita mulai buka kampus gitu di Ahmad Yani di Singaraja gitu. Nah dari sana mulailah kita kesana kemari Iya, gitu ya, bener nggak? benar-benar. Kesana kemari kita ke sekolah dan lain sebagainya sampai akhirnya di tahun kemarin di tahun 2020 awal tahun itu di Januari kita akhirnya bisa pindah ke sini gitu, di gedung baru di Iya. Serma Karma tepatnya gitu. Jadi memang prosesnya sangat ya lumayan panjang gitu ya, apalagi suka dukanya kita ibarat kata mimpi besarnya Alpha Prima waktu itu saya rasa dipercayakanlah sama ketiga orang ini gitu untuk mulai membesarkan nama Alpha Prima Iya. Singaraja gitu. Karena waktu itu boleh dikatakan tahun-tahun penuh perjuangan gitu. Iya benar. Benar Memang ya? Benar. Bagaimana mungkin dulu ruangan di kampus itu belum full, ada Iya. sarana prasarana. Iya benar. Dan waktu itu kebetulan juga saya sebagai staf yang Salah memang satu orang yang terlibat ya, gitu ya, dari ketiga awal orang. Alpha Prima Singaraja itu Iya. benar-benar perjuangan sampai hari ini itu benar-benar terkenang banget. Iya benar.
gimana, saya masih ingat waktu itu ini karena musim hujan gitu ya. Saya masih ingat kita hujan-hujanan, kita janjian ke Bener kampus untuk bersih-bersih kampus gitu ya. Kita bertiga gitu. Iya. Jadi buat teman-teman Lucu banget. infonya di sini yang dimaksud Kak Putri nih ada 3 orang. Itu pertama ada Kak Putri, Iya. yang kedua saya sendiri, kemudian ada Kak In. Mungkin teman-teman udah tahu nih kan. Ya, mungkin next time juga Next time siapa tahu mungkin bisa join di podcast ketemu ini gitu kan. ya. Luar biasa banget ya waktu itu ya. Ya, waktu itu emang luar biasa banget karena memang kita dengan personil yang minimalis gitu. Belum lagi waktu itu saya ingat banget kita ada event gitu ya, event di Buleleng Education, kita Iya. harus ngisi di sana gitu. Gimana perjuangannya waktu itu, wah ya gitulah. Kalau boleh dibilang wanita itu kuat, Kak Putri. Iya, benar. Karena waktu itu di event yang istilahnya lumayan besar ya, Iya, dalam benar. artian itu menggunakan waktu dan energi yang banyak, itu dengan dihandle oleh beberapa orang, bukan 10 orang gitu Iya. ya, puluhan, tapi Iya. cuma 4 orang, 3 Iya, sampai 4 orang waktu itu. Iya, benar. Nah, itu juga perjuangannya sangat panjang gitu ya, kurang lebih. Dan tentu dari sana kita akhirnya berkembang seperti Iya. sekarang ini gitu. Ibarat kata waktu itu adalah titik atau mulai berdetaknya jantung Alfa Prima Singaraja lah gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang. Terus Seperti itu. kalau dari Kak Putri nih, pandangan Kak Putri nih, perkembangan Alfa Prima semakin kayak gimana nih sampai sekarang? Kalau perkembangan ya kita bisa ya kita lihat sendiri gitu ya. Kalau perkembangan Alfa Prima Singaraja sejauh ini saya lihat semakin sukses gitu ya, semakin maju karena memang kita dari manajemen itu terus mengembangkan manajemen itu sendiri. Nah, kemarin di tahun 2021 ini juga kita sudah tersertifikasi internasional ya ISO, karena ini juga kan tujuan ISO itu juga untuk perbaikan manajemen tentunya salah satunya. Dan salah satunya lain lagi itu adalah kita di Alfa Prima Singaraja sendiri itu kemarin sudah akreditasi gitu. Kalau mungkin kita ngomongin ISO tersertifikasi internasional gitu ya, yang nasional juga kok kita sudah Tengkare gitu ya. Dan dari sana juga kita lihat dari jumlah mahasiswa, kemudian dari jumlah pengajar atau instruktur yang bergabung di kita juga itu semakin bertumbuh tiap tahunnya gitu. Itu juga apresiasi yang sangat tinggi saya secara pribadi juga kepada masyarakat Buleleng utamanya yang mempercayakan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya di Alfa Prima seperti itu. Bener banget. Jadi emang luar biasa sekali ya dengan perjuangan yang begitu luar biasa di tahun 2017 kayak ya, gitu. Benar. Sampai akhirnya kalau kita dulu itu masih ada 3 staff gitu ya, sampai sekarang udah 11 orang nih orang-orang yang ikut memajukan Alfa Prima Singaraja. Iya, gitu benar ya. banget. Yang pasti apapun yang kita lakukan kemarin itu selalu ada hasilnya. Ya, bener ya. Ya. Oke, Kak Putri masih ingat nggak waktu itu seperti yang tadi saya bilang kan, kita berdua adalah salah satu staff yang memang dari awal nih berdirinya Alfa Prima Singaraja waktu itu. Nah, ingat nggak waktu itu kita foto di depan kampus berdua sambil promo wifi. Jadi luar biasa ya waktu itu ya. Kalau boleh dibilang masa-masa itu tuh benar-benar kayak ini perjuangan banget nih sampai bikin Alfa Prima Singaraja seperti sekarang. Iya. Oke, jadi waktu itu saya ingat banget itu adalah minggu-minggu pertama kita mulai beroperasi gitu ya di Singaraja, dan waktu itu memang kita masih kayak cek pasar, analisis data kayak gitu, dan di sela-sela waktu kita kan juga butuh konten gitu ya untuk di sosial media. Kalau di Singaraja ada nih Alfa Prima Singaraja gitu, dan waktu itu saya masih ingat banget kita hampir tiap hari foto-foto di pojokan, di front office, gitu ya, di depan gitu. Jadi memang ya karena kita waktu itu memang masih bertiga, kebetulan saya, Kak Ari sama Kak In yang motoin gitu ya, kita berdua. Karena gitu, kebetulan Kak In itu cowok, jadi benar-benar. Iya, bertugas untuk fotoin kita gitu. Jadi ya kita bekerja sama lah waktu itu bertiga gitu di awal-awal, sampai akhirnya
ya memang dari situ juga kita bisa berkembang seperti saat ini gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita bilang dulu masih foto pakai HP ya, sekarang fotonya udah pakai kamera gitu ya. Bener banget. Kalau waktu dulu kita masih fotonya ya mungkin kalau nggak saya ya Kak Ari yang muncul gitu ya. Kalau sekarang udah banyak nih wajah-wajah yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Iya, masih ingat nggak Kak Putri waktu kita di tahun 2017 kita buat event, kita selalu mengadakan kegiatan pembersihan besar-besaran. Ya, dan itu salah satu perjuangan kita bagaimana bisa menampilkan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Iya, benar nggak Kak Putri? Masih ingat nggak waktu itu? Aduh, itu udah masih ingat banget karena kan memang waktu itu kita cleaning service nggak ada ya teman-teman, waktu itu belum nggak ada. Intinya cuma bertiga aja udah. Yang jadi front office ya itu ya kita bertiga juga karena kan kita shift-shiftan waktu itu kerja. Habis itu yang cleaning service ya kita juga gitu. Yang jadi ya security-nya juga kita juga gitu. Jadi memang ibarat kata waktu itu ya rumahnya Alfa Prima Singaraja itu ya milik kita gitu waktu itu bertiga gitu. Dan dari sana kalau yang saya pribadi gitu ya, sampai orang tua di rumah itu rasanya ini itu apa namanya, kita kerja di Alfa Prima Singaraja itu bisa menjadi legacy lah gitu di kemudian hari. Kalau dulu kalau misalkan di tahun ini juga kita melihat Alfa Prima Singaraja segede ini, ada yang kecil loh waktu dulu gimana perjuangannya kita. Bener banget. Gitu, jadi benar-benar menyisakan kenangan lah gitu. Apalagi kalau memang kayak saya sendiri kalau lewat gitu ya, lewat Taman Yani gitu, waduh itu ya di situ kita dulu gitu, nggak kerasa sebenarnya gitu karena kita bilang tahunnya cepet tapi lambat juga lambat. Kita hampir 2-3 tahun kan kita ada di situ gitu. Iya. Dan memang juga di tahun 2017 sebuah ekspektasi yang luar biasa waktu itu ya. Alfa Prima yang baru saja buka di Singaraja itu sudah memperoleh mahasiswa yang cukup banyak di angkatan pertama. Iya, itu adalah salah satu reward kan Kak Putri? Iya, benar-benar. Karena memang ekspektasi kita di awal kan gimana nih caranya menuhin gedung gitu ya. Sedangkan ternyata di awal saja kita akhirnya malah pusing gimana nih parkirannya karena ternyata nggak cukup gitu. Ternyata gedung yang kita cari tuh kurang nih kapasitasnya, kita butuh yang lebih besar lagi gitu. Jadi memang benar-benar apresiasi sekali, artinya dari perjuangan kita, kemudian dari antusiasnya juga masyarakat gitu di Buleleng ini khususnya gitu, percaya kepada Alfa Prima Singaraja gitu. Itu juga yang sangat membuat kita mungkin kalau staff gitu ya, atau mungkin kita yang sudah bergabung di Alfa Prima jadi berpikir bahwasannya Alfa Prima ini memang sudah seperti keluarga kita. Kalau mungkin kan tagline kita kan gitu kan ya, Alfa Prima itu adalah your second home gitu. Sebenarnya nggak hanya your second home-nya mahasiswa, tapi your second home-nya kita juga gitu banget. Kan ya. Karena kalau misalkan kita kerja yang nyaman, belum kita ngomongin mahasiswa ya, kalau staffnya yang nyaman, kerja yang nyaman, dibarengin oleh teman-teman yang nyaman, pasti suasananya lebih kondusif dan itu berimpact juga gitu ya, berimpact kepada mahasiswa yang akhirnya mereka juga nyaman di Alfa Prima. Apalagi staffnya masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda kita. Iya, benar-benar. Oke. Kalau boleh dibilang kalau kita termasuk staff di Singaraja itu masih tergolong muda kalau kita tampil di luaran seperti itu ya, benar ya? Iya, benar-benar. Cuma memang karena kalau perspektif saya sendiri memang karena kita di tahun ini sudah mungkin agak berbeda gitu ya eranya dari dulu gitu. Memang walaupun kita masih muda, saya melihat di manajemen itu memang selalu mendorong kita untuk terus belajar gitu. Jadi bukan berarti umurnya muda gitu, tapi kita dari segi pengetahuan itu juga didorong terus nih sama manajemen. Kita belajar ini, belajar itu, belum lagi ada kita ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi memang selain disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutin, kita juga disibukkan dengan pengembangan diri lah seperti itu. Jadi mungkin kadang kan kalau orang mikir masih muda nih gitu kan ya. Tapi astengkare kita di manajemen juga memang walaupun masih muda-muda tapi kita ya cukup untuk mumpuni lah kita di bidangnya gitu. Karena kalau dilihat juga
dari teman-teman nggak hanya di Singaraja gitu, tapi di teman-teman di pusat bahkan di cabang-cabang lain itu memang kebanyakan memang masih muda-muda gitu ya. Benar. Jadi memang Astungkara masih fresh lah gitu ya. Oke. Dan masih seusia dengan mahasiswa kita. Iya, jadi makanya kita itu selalu mentreatment adik-adik mahasiswa ini seperti adiknya kita lah gitu. Benar. Dalam artian bagaimana kita mau adik-adik itu supaya sukses, supaya mungkin yang kita lihat, yang kita pelajari dari kegagalan entah diri sendiri, entah orang lain, kita nggak mau nih adik kita seperti itu gitu. Jadi memang kita selalu memberikan wejangan-wejangan atau misalkan sharing-sharing lah ke adik-adik, apalagi memang di Alpha Prima sendiri kita kan memang banyak banget gitu ya kegiatannya ya, kegiatan entah itu sharing, entah workshop, entah kegiatan yang lain untuk ngasah soft skill juga, nggak hanya hard skill atau pembelajaran di kelas gitu ya. Oke, menarik sekali ya, benar-benar. Jadi teman-teman yang masih kepo dengan Alpha Prima, gimana Alpha Prima Singaraja utamanya itu wajib nonton podcast kita pada hari ini. Iya, benar, jadi biar tahu nih Alpha Prima Singaraja itu memiliki perkembangan yang sangat baik sampai di tahun 2021 ya. Benar. Dan Astungkara nanti di tahun-tahun berikutnya bisa kita lebih baik lagi. Iya, Astungkara. Kemarin saya dapat cerita sedikit sebenarnya yang sangat menarik. Ini mungkin saya nggak sebutin gininya ya, apa namanya gitu. Jadi saya mendapat cerita bahwa ada sebuah lembaga yang besar gitu, yang ternyata dulunya itu di tahun 1900-an gitu ya, itu masih lembaga kecil gitu. Masih lembaga kecil dan ternyata baru besar di tahun 2000-an gitu. Saya berpikir bahwa gini, untuk menjadi besar saja kita lihat lembaga itu butuh berapa tahun, hampir puluhan tahun seperti itu. Dan saya yakin sekarang saya di sini di Alpha Prima Singaraja, mungkin saja kita nggak tahu kan, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, mungkin kita bisa menjadi yang lebih besar lagi gitu. Dan dari sana juga ketika kita ada di titik itu kita melihat, kita dulunya seperti ini gitu. Dan mungkin podcast ini bisa jadi salah satu kenangan karena gitu ya. Setiap proses untuk mencapai kesuksesan ataupun suatu titik tertentu gitu memang penuh perjuangan dan itu nggak bisa simsalabim langsung jadi gitu ya. Benar-benar. Kalau kata bapak saya sering bilang kalau kita dalam berproses enggak kayak kita makan cabai gitu ya. Jadi ketika digigit langsung pedas gitu, enggak langsung seperti itu. Jadi memang ada prosesnya, ada goalsnya apa, terus gimana kita menata rencana-rencana kita lah gitu. Oke. Kak Putri, pernah nggak punya kayak ekspektasi nih di tahun 2017 kalau kita kembali ke 2017 pernah nggak punya ekspektasi bahwa Alpha Prima Singaraja akan menjadi seperti ini? Sebenarnya kalau ekspektasi sendiri gitu ya, di bayangan saya Alpha Prima Singaraja ini saya yakin waktu itu tuh akan menjadi besar gitu. Itu yang saya akan yakini waktu itu, dan sampai akhirnya memang tentu keyakinan itu muncul juga dari melihat data-data, tentunya dari melihat histori kita, kemudian di manajemen juga saya melihat bahwa ekspektasi saya tentang Alpha Prima ini akan menjadi besar gitu. Dan di sini pula kalau misalkan di Serma Karma sendiri gitu, saya yakin juga di bayangan saya entah dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita bisa lebih besar lagi tentunya gitu. Dan memang dari tahun kemarin saja kalau kita lihat based on data gitu ya, kita lihat bahwasanya data dari yang kita miliki itu grafiknya naik gitu. Walaupun misalkan di tengah pandemi, tapi memang dari grafik itu juga semangatnya teman-teman ini yang memang sangat luar biasa gitu ya untuk memajukan Alpha Prima sendiri. Karena memang suatu hal yang luar biasa gitu kan. Di tengah pandemi yang mungkin rata-rata ekonomi lagi memang benar-benar down gitu ya, lesu kayak gitu, tapi waktu tahun 2020 itu Alpha Prima Singaraja itu peminatnya semakin banyak Kak Putri. Iya benar kan. Jadi itu emang suatu mungkin kepercayaan masyarakat. Iya kepercayaan, dan mungkin kalau bayangan saya memang ada
mungkin entah pergeseran stigma gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu kita belajar gitu, base-nya mungkin masih belajar gitu. Tapi kalau sekarang mungkin orang udah makin melek bahwasannya saya belajar setelah itu saya kerja gitu. Pada intinya sekali bekerja gitu, dan memang saya rasa kita ada di Singaraja ini adalah warna baru gitu. Benar. Yang bisa kita tawarkan gitu ke masyarakat Buleleng khususnya, bahwasannya untuk bekerja itu mungkin ada dirubah strateginya lah gitu ya. Benar. Kalau dulu mungkin langsung ke sarjana, mungkin kalau sekarang D1 D2 dulu, setelah itu kerja, setelah itu baru lagi nih lanjut untuk mendukung karirnya kita gitu ya. Jadi memang mungkin ada strategi yang berubah, karena memang kalau saya lihat juga itu ibarat kata ada titik jenuhnya juga gitu ya. Iya. Ada titik jenuhnya dari anak-anak. Memang gitu. di sini itu kita sekarang ada pergeseran gitu Kak Putri. Jadi pergeseran yang dulunya bahwa kalau kita tamat SMA atau SMK itu lanjut S1 gitu. Kalau seperti yang saya amati nih seperti sekarang itu memang terjadi pergeseran. Kak Ari ini kan emang sering gitu ya sama siswa-siswa mungkin dari sana dapat cerita-cerita ya. Pergeseran yang artinya mereka itu adalah prospeknya, kalau kita kuliah itu adalah prospeknya adalah kerja gitu. Jadi dan cenderung di generasi seperti sekarang itu cenderung itu bosen untuk 4 tahun gitu. Padahal goalsnya kita adalah bekerja. Iya benar-benar. Itu sih. Jadi mungkin itu adalah salah satu juga mengapa Alpha Prima di Singaraja itu semakin mulai bertumbuh. Dan terus bertumbuh. Nah ini juga memang dasarnya adalah salah satunya kalau saya sendiri itu saya temui ketika wawancara. Jadi memang salah satu langkah dalam join gitu ya ke menjadi mahasiswa Alpha Prima Singaraja kan salah satunya kita ada tes wawancara gitu ya. Benar. Nah dari situ saya banyak temui bahwasannya memang kayak gitu. Jadi anak-anak itu seperti jenuh gitu. Jenuh mereka kalau di SMA gitu ya, kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 2, kelas 3 kemarin itu kan full online gitu. Benar. Dan ada beberapa yang merasa kalau misalkan 4 tahun gitu ya terus online aja gimana gitu. Nah, memang ada beda-beda juga sih ya. Ini tergantung kondisi dari anaknya juga gitu. Karena kalau memang yang online dia bisa fokus ya mungkin jadi bagus. Tapi kalau tidak, dan memang salah satunya adalah sarana juga. Kalau saya lihat. Karena di pandemi ini kan kondisi keuangan menurun, lesu gitu, dan ada beberapa mungkin yang orang tuanya akhirnya harus berhenti seperti itu, sehingga dari kondisi anak juga harus survive lah gitu di masa pandemi ini gitu. Karena ini sama ya dengan yang saya kemarin, kebetulan kemarin itu saya ada live IG Instagram dan salah seorang mahasiswa yang menjadi waktu itu co-host saya itu cerita bahwa dia bersama teman-temannya itu yang rata-rata juga ada yang kuliah S1, ternyata si dia ini itu lebih expert dalam artian mungkin karena kalau di Alpha Prima sekarang walaupun pandemi atas izin dinas dan lain sebagainya kita tetap bisa ngadain secara offline. Mungkin itu adalah salah satu impact. Iya, kalau saya rasa juga selain itu walaupun pandemi kayak kemarin ini kita perombakan kurikulum, kita ada ningkatin mutu dengan adanya ISO dan lain sebagainya, ada akreditasi gitu. Jadi memang selain tadi mungkin anak kita lebih expert gitu, mungkin salah satunya juga karena memang kurikulum yang kita siapkan kan memang bersinergi dengan DUDI gitu atau dunia industri gitu, sehingga anak-anak belajar tuh kan lebih fokus gitu ya. Itu rasanya mungkin juga salah satunya ya mungkin ya. Luar biasa sekali emang. Oke Kak Putri silakan diminum dulu. Oke, mungkin boleh. Haus. Kayaknya sekarang kondisi hujan. Ya, yang Singaraja itu tiap hari hampir hujan. Iya benar, apalagi hari Minggu kemarin hari Minggu full dari pagi sampai sore. Iya harus di rumah aja ya. Tapi tetap semangat kerja dong ya. Iya benar-benar. Kita kan kalau sekarang ini memang bekerja itu kayak tanpa mengenal batasan gitu ya. Kapan saja, mau jam berapa saja gitu, karena memang mobile gitu, kita juga bisa mobile.
Dan kalau kemarin di materi kuliah umum kita udah ada di era digital gitu ya. Bener. Jadi apa-apa semua kita bisa lakukan dari mana saja. Bahkan kalau misalkan dulu kita harus kerja pakai komputer, laptop, sekarang lewat HP pun bisa gitu ya. Iya, Karena sudah lebih canggih lah eranya. Iya, bener gitu. banget. Oke, Kak Putri, sebelum nanti kita lanjut nih obrolan yang cukup menarik ya di sini, karena kita ngomongin tentang kilas balik Alfa Prima Singaraja. Jadi saya mau ngajak Kak Putri itu games dulu. Oke, boleh. Biar lebih santai gitu ya. Oke, boleh. Biar nggak kaku gitu kan. Iya. Oke. Ini games jawab cepat. Jadi Kak Putri silakan boleh nanti menjawab secara cepat pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, siap. Sudah ready? Oke, ready ya. Oke. Karena ini games gitu kan santai-santai aja ya. Santai-santai aja Iya, gitu kan. oke. Oke. Saat ini apa yang paling Kak Putri bikin bahagia? Saat ini adalah anak ya, baby. Anak, oke, Ya, luar oke, biasa. saat ini. Anak adalah harta yang berharga. Iya, benar. Harta yang Mungkin paling karena berharga. masih baru gitu ya, masih 2 tahun kayak masih baru gitu. Oke. Nanti mungkin kalau udah agak gede kan udah agak ngeselin. Oke. Gak apa-apa. Jadi kalau wanita itu udah berkeluarga dan punya anak, tapi harus tetap juga strong. Iya, harus benar. bekerja. Iya, benar. Bener ya. Biar double gitu Iya, kita jadi ibu rumah tangga. Iya, Iya. jadi wanita karir. Benar. Iya, gitu ya. Jadi kalau wanita itu memang harus punya pendidikan Iya, benar. dan penghasilan tentunya. Iya, ini sebenarnya ya kita kilas balik itu tentu paling dekat pasti cerita-cerita di sekitar kita gitu ya. Di saya sendiri itu memang melihat cerita dari ibu saya sendiri gitu. Jadi memang ibu dari dulu udah cerita-cerita bahwasannya memang kita sebagai wanita kalau memang dulu itu kan biasanya cewek nih gitu, wanita nih juga kan bakal nikah kan gitu ya. Iya. Dulu mungkin masih paradigmanya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kita bagaimana seorang wanita juga biar bisa mandiri gitu secara finansial salah satunya benar. gitu ya. Karena kan ya namanya kebutuhan wanita kan juga banyak gitu ya. Bener. Dan bagaimana kalau kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, mau apa-apa ya bisa. Ataupun kalau sekarang juga kalau saya di keluarga utamanya itu saya ibarat kata sudah menganut paham kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan gender. Jadi kadang yang cowok ngambil tugas cewek, kadang yang cewek ngambil tugas cowok. Udah biasa kayak sudah gitu ya. biasa. Sekarang Benar. gitu. Iya. Mungkin bisa menjadi suatu inspirasi buat teman-teman di sini ya kan. Karena memang saya juga sering cerita kalau kita sebenarnya sudah menikah gitu, kita sudah punya pendidikan, kita terus bekerja, saya rasa mungkin ini boleh teman-teman lihat gitu ya di lingkungan sekitar juga, rasanya akan lebih dihargai tentunya gitu ya. Benar. Karena memang kita kan kalau dulu gitu saya melihat wanita yang memang sudah menikah tidak bekerja gitu jadi ibu rumah tangga, walaupun memang kalau saya rasa jadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sebenarnya. Pekerjaan, karena banyak. Iya, banyak banget. Dia bisa jadi guru, dia bener. bisa jadi tukang laundry, lah banyak banget lah pokoknya gitu. Dan jam kerjanya banyak. Iya. Dari pagi sampai malam, bahkan itu bisa pagi lagi. Iya, bisa pagi lagi gitu. Jadi memang ibu rumah tangga ini tidak bisa disepelekan gitu sebenarnya gitu. Tapi zaman dulu yang saya lihat memang dari lingkungan saya dulu seperti disepelekan gitu, seperti tidak ada harganya gitu. Iya, benar. Nah, makanya ibarat kata ibu saya jengah lah gitu ya. Biar anak-anaknya tuh jangan sampai seperti itu gitu. Kita harus bisa mandiri gitu. Ketika misalkan saya udah kerja gitu mau ngasih ke keluarga juga kan enak. Iya, benar. Ya gitu sih. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Jawab cepat. Seberapa excited kamu mendengar Alfa Prima, Kak Putri? Oke. Kalau saya dengar Alfa Prima itu yang paling terngiang di kuping adalah berani sukses. Nah, sesuai dengan jargon kita ya, berani sukses. Berani sukses. Kenapa? Ya kita namanya orang gitu ya sudah meniti karir seperti tentu kita harus berani sukses. Benar. Harus berani untuk sukses gitu. Dan nggak hanya berani, kita harus juga mempunyai langkah-langkah yang
benar-benar sesuai dengan target kita, yaitu sukses gitu. Walaupun memang sukses ini kan beda-beda gitu ya Kak Ari ya. Mungkin ada orang yang membahagiakan orang tua ya dia namanya sukses, atau mungkin orang yang merasa bahagia, ya itu sukses. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi kita harus tentunya berani untuk sukses gitu. Karena sukses itu punya skalanya, mau yang seperti apa, kan beda-beda setiap orang, benar ya? Orang-orang. Oke, next. Galak banget ya tadi. Oke. Satu fakta dan satu mitos Alfa Prima Singaraja biar teman-teman tahu, boleh. Oke. Karena mungkin saya juga di sini sama Kak Ari kan sudah cukup lama gitu ya. Mungkin kita pernah mendengar gitu ya. Apa mitos-mitos, fakta-fakta gitu ya. Fakta kalau saya faktanya adalah kalau anak-anak yang lulus dari Alfa Prima Singaraja itu siap untuk bekerja. Nah mungkin teman-teman gitu ya yang di luar sana bisa kepoin nih media sosialnya, karena saya lihat juga sudah banyak sekali testimoni alumni gitu ya yang diupload di sana gitu. Jadi memang sudah banyak sekali ada di sosial media, dan dari sana juga kita bisa melihat memang benar nih Alfa Prima konsisten dan concern untuk pendidikan anak-anak yang join di Alfa Prima gitu ya. Oke, terus yang kedua mungkin tadi sudah saya kasih bocoran gitu ya. Clue gitu ya. Kalau memang faktanya nih kan? Ya, fakta. Memang benar-benar fakta gitu ya. Bisa dilihat sendiri gitu. Oke. Jadi memang kalau staf di Alfa Prima Singaraja gitu masih muda-muda gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat juga walaupun muda, semangat belajarnya tinggi banget gitu ya. Tinggi banget gitu. Terus untuk mitos. Nah, mitosnya apa nih? Kalau mitos, orang mungkin sering dengar kalau orang kuliah dosennya killer. Nah, kalau di kita itu mitos. Iya, mitos. Bukan fakta ya? Bukan fakta, mitos itu. Kenapa? Karena di kita itu open banget untuk menerima masukan. Mungkin kalau ada adik-adik alumni gitu ya udah tahu kalau kita di tiap setelah UTS gitu sekitar 3-4 bulan setelahnya dalam pembelajaran itu kita ada survei. Jadi kita menilai dosen kita seperti apa, pemahaman materi, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi kita memang open terhadap masukan-masukan lah gitu, evaluasi terus menerus gitu. Itu mitosnya. Jadi tenang aja yang ngerasa takut gitu mau kuliah dosennya killer gitu, ya nggak ada kayak gitu ya di Alfa Prima Singaraja. Karena kita semua adalah keluarga dan kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Iya, benar. Dalam prosesnya tentu kita harus jaga benar-benar juga. Next lagi nih Kak Putri. Siap. Tapi ini harus cepat ya jawabnya ya. Iya, harus cepat ya. Boleh dengan wajah nih dijawabnya. Iya. Siap. Kak Putri suka nonton film horor? Agak kurang sih ya. Sukanya yang romantis gitu. Ya. Tapi pernah? Ya pernah. Dulu ya. Nonton ya. Pocong. Dulu sekali. Lupa dah film apa. Saya mau tanya, masih inget nggak sih ekspresi wajah kalau kita nonton film horor tuh kayak gimana Kak Putri? Gitu saya. Jadi tapi muncul hantunya gitu ya. Tapi emang berani nonton film horor? Takut sebenarnya. Makanya saya nggak pernah nonton. Agak takut. Iya benar. Sama berarti kita setipe. Iya. Kebetulan satu kawitan. Daripada karena kalau kita nonton film horor itu sama dengan nonton selimut sih sebenarnya. Iya, tidak ya. Karena takut lihat. Iya. Ngapain kita nonton tapi takut gitu ya. Ya nggak usah nonton. Bener banget ya. Dulu banget kayak kita nonton film horor ya. Iya. Last question nih. Akhirnya gitu ya. Jawab cepat ya. Satu kalimat yang ingin Kak Putri sampaikan untuk diri sendiri. Untuk saya sendiri satu kalimat gitu Satu kalimat. Saya adalah wanita yang tangguh, kuat, dan Tuhan tahu itu gitu ya. Karena kalau Tuhan ngasih ujian gitu, saya pikir karena Tuhan tahu kemampuan kita dulu gitu. Jadi nggak mungkin rasanya Tuhan memberikan ujian kalau kita nggak kuat untuk ujian itu. Gitu. Saya harus yakin itu tentunya. Benar. Gitu. Karena apapun yang kita dapat dari Tuhan, apapun yang kita jalani itu segalanya yang dipilih Tuhan pasti orang-orang yang lebih kuat untuk menjalaninya. Dan astungkare Tuhan pasti merestui itu ya, walaupun kadang kan
kita sebagai manusia, wah tiba-tiba ada ini, ada itu gitu. Tapi astungkare kalau kita menerima bahwa memang ini adalah ya kehendaknya begitu ya, kita harus jalanin lah. Oke, thank you Kak Putri, luar biasa. Ya, ternyata cepatnya cukup banyak dan menginspirasi benar. Tentunya ya. Oke. Kak Putri, next lanjut. Oke. Yang Kak Putri boleh dong disampaikan sama teman-teman di sini pencapaian Alfa Prima Singaraja sampai tahun 2021 itu apa aja? Nah, mungkin pencapaian tadi salah satunya udah disebutin gitu ya. Jadi kita di tahun 2021 ini walaupun memang masih eranya pandemi gitu, masih masa pandemi nih sekarang ini, masih ada PPKM dan lain sebagainya kemarin-kemarin, tapi dari manajemen itu memang sangat fokus untuk peningkatan mutu lembaga gitu. Salah satunya jadi di Agustus kemarin kita ada akreditasi, kemudian kita ada juga ISO sertifikasi internasional. Kalau mungkin teman-teman bisa cari gitu ya, kayaknya kita adalah lembaga satu-satunya yang punya sertifikasi dua ISO, sertifikasi internasional. Iya benar-benar 2 sertifikasi internasional nih gitu. Jadi memang kalau teman-teman mau kuliah gitu ya, memang salah satu dilihat kan adalah mutu lembaganya gitu ya. Benar. Dalam kaitannya di sini adalah tentang pengelolaan dan lain sebagainya gitu. Dan selain itu juga dari peningkatan jumlah mahasiswa kita ini grafiknya itu terus naik lah gitu. Kita terus bertumbuh walaupun di masa pandemi. Ya mungkin memang ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat Buleleng, kemudian tidak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas tentunya dari teman-teman kita di manajemen juga tentunya untuk tetap bisa survive gitu. Karena memang yang saya rasakan adalah di masa pandemi ini untuk menjaga api semangatnya kita itu sangat penting gitu ya. Mentalnya kita juga tentunya. Terus api semangatnya kita untuk tetap on track gitu, untuk tetap bersemangat, untuk tetap ingat tujuan kita itu karena di masa pandemi itu batu-batuan penghalang kita itu semakin banyak, kerikilnya banyak banget gitu ya. Benar, jadi memang harus dilalui. Iya benar. Dan harus tetap berjuang. Kalau katanya kan badai pasti berlalu gitu ya. Benar. Gak mungkin kan ada pelangi muncul sebelum hujan. Iya benar. Jadi hujan dulu. Hujan gitu dulu ya kan, badai dulu. Tapi kembali ke kitanya sih, kita mau mengubah sesuatu yang buruk itu jadi lebih baik ya tergantung pada masing-masing orang. Iya benar. Dan sampai nggak kerasa nih saya rasa di tahun 2021 ini saya rasa tuh cepet banget rasanya. Gak terasa ya? Iya gak terasa banget. Lagi sebulan kita udah tahun 2022. Iya udah tahun baru lagi. Kita akan celebration penerimaan kita lagi. Wah udah ketemu orang-orang baru lagi. Bener. Memang kalau yang saya rasakan itu adalah ketika kita kerja di Alfa Prima sendiri, ketemu orang baru tiap tahun gitu loh. Kita nambah relasi lagi, nambah kenalan lagi tiap tahun gitu. Ketemu orang-orang yang baru lagi. Belum lagi kita ketika misalkan kita berhubungan gitu ya sama adik-adik alumni kita yang udah kerja di sini, di sana. Itu salah satu kesenangan atau rasa bangganya kita adalah ketika dengar adik-adik alumni itu udah kerja di sini, udah kerja di situ. Nah, itu sangat bangga banget. Karena kalau alumni kita sudah bekerja itu pasti suatu kebanggaan bagi kita. Pasti senang banget kita dengarnya ya kan. Banget. Walaupun ya ibarat kata kita kan anak-anak alumni ini kan yang kerja gitu, tapi melihat mereka itu beberapa orang bahkan yang blow up gitu ya, yang awalnya kuliah gitu seperti apa, terus udah kerja, udah blow up, beda banget. Kemarin saya sampai komen itu di salah satu story di Instagram, saya komen, wah mana nih kamu, saya sampai kebingungan nyari karena udah beda banget. Iya gitu. benar. Udah beda banget, terus fotonya juga beramai-ramai, beda banget nih alumni kita gitu yang udah kerja. Benar. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi untuk para alumni di sini jangan sungkan untuk say hello lagi dengan kita, karena benar kita sangat welcome banget. Dan kita menjadi seperti sekarang, Alfa Prima menjadi seperti sekarang itu juga karena
alumni kita. Iya benar, mereka adalah bagian dari Alpha Prima sampai saat ini Ya, gitu dan ya. sampai selamanya. Ya, sampai nanti. Sampai gitu ya. nanti gitu Iya, ya. benar-benar. Jadi semoga hubungan baik antara kita dengan alumni itu juga terus terjaga gitu ya. Oke. Boleh dong Kak Putri, harapan dari Kak Putri untuk Alpha Prima Singaraja. Oke, Alpha Prima Singaraja saya harapkan dalam 5 ataupun mungkin nanti 10 tahun, apakah 15 tahun ke depan ini kita bisa menjadi lembaga yang lebih besar lagi. Siapa tahu kita bisa buka D3 atau mungkin kita bisa jadi sekolah tinggi atau bahkan universitas, mungkin kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi karena memang harapan kita tentu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih besar lagi tentunya, dan mungkin nanti saat itu adik-adik alumni kita yang sudah mungkin punya anak gitu kan ya, dulu bapak kuliah di situ, ibunya kuliah di situ gitu mungkin ya. Jadi karena kita juga dengan alumni itu kan juga kita ada bagian pusat karir dan kerjasama jadi untuk ngelola alumni, dan juga salah satunya di situ kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya, tidak hanya di Bali sebenarnya, tapi juga yang di luar Bali, yang kita juga harapkan bisa bekerja sama sampai mungkin nanti internasional gitu ya. Itu harapan saya nanti ke depan. Jadi semoga Alpha Prima Singaraja bisa lebih baik lagi, dan sering saya katakan di awal itu kalau saat AMT gitu ya, saya bilang ayo kita buat makin sesek lagi ruangan yang kita penuhi, kita punya, terus kemudian buat kaulan gitu di bagian akademik, buat pusing gitu ngatur jadwal, buat parkirnya itu sampai bingung gitu, sampai Dewa mungkin nggak bisa tiktokan lagi. Iya benar, sampai pusing tuh satpamnya ngurusin parkir gitu ya. Karena ketika seperti itu berarti memang kita nih benar-benar bertumbuh, gitu, benar-benar antusias nih memang warga-warga Buleleng untuk ikut bergabung kuliah di Alpha Prima Singaraja. Benar. Kalau boleh dibilang memang luar biasa banget ya. Iya, Alpha Prima. Perjuangannya juga gitu luar biasa. Artinya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu tidak hanya dengan simsalabim langsung jadi, tapi memang penuh proses. Iya, makanya mungkin kita masih ingat banget dulu angkatan pertama gitu ya. Angkatan pertama itu adalah angkatan yang paling banyak mungkin yang kita ajak susah seneng gitu ya. Benar. Paling banyak kayaknya, karena memang waktu itu kita masih di Ayani, masih di gedung lama gitu, dengan kapasitas juga yang banyak banget gitu. Tapi memang dari segi ruangan itu kita sampai kewalahan gitu, kekurangan gitu ya. Banyak cerita-cerita juga dengan mereka alumni angkatan pertama gitu. Jadi nanti mungkin siapa tahu nih salah satu alumni bisa diajak ngobrol gitu ya. Nanti ya. Bener, mungkin nanti. Di event yang lain itu kita akan ketemu dengan alumni kita. Oke. Kak Putri, karena udah banyak banget nih cerita kita pada hari ini, itu juga keren banget topik kita, dan teman-teman yang di sini pengen tahu tentang Alpha Prima asal muasalnya, khususnya Alpha Prima Singaraja itu wajib banget nonton ini, karena segala sesuatu yang kita raih sampai hari ini itu benar-benar penuh dengan perjuangan. Iya, Dan terakhir nih Kak Putri, boleh disampaikan sedikit closing statement dari Kak Putri untuk teman-teman di sini yang nonton podcast kita hari ini. Oke. Kalau yang terakhir saya sampaikan adalah hidup ini pilihan gitu ya. Jadi pilihan itu ada di tangannya adik-adik gitu, atau ada di tangannya teman-teman gitu. Nah, pilihan ini tentu ada yang baik, ada yang buruk gitu, tapi tergantung nih kita mau ngambil pilihan yang mana. Dan alangkah baiknya memang ketika berpikir itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi kita sudah memikirkan, kalau saya ngambil pilihan A, gimana dampaknya? Benar. Gitu. Apa saja dampaknya? Kalau B gimana? Jadi teman-teman dalam memang bertindak, kita harus selalu memikirkan dampak-dampak yang terjadi. Jadi dari berbagai perspektif juga gitu, dan memang ketika adanya pilihan itu kita harus bijak lah gitu dalam memilih pilihan tersebut gitu. Dan memang kalau dalam kesuksesan itu tidak seperti kita langsung gitu menapakin
tangga ke 10 gitu, nggak Iya. mungkin. Pasti dari tangga 1, tangga 2 gitu. Jadi iya, memang ada benar-benar. proses Ada di prosesnya, dalamnya. benar. Sama seperti Alfa Prima Iya, sendiri gitu iya ya. kan. Nggak mungkin kita langsung gojog-gojog seperti saat ini. Kita ada proses, ada A, B, C sampai iya. sekarang ini gitu. Oke, luar biasa. Thank you banget Kak Putri yang udah banyak memberikan cerita pada hari ini di podcast perdana di acara Ngobrol Inspiratif Alfa Prima Singaraja yang tentu saja bisa menginspirasi banyak orang. Seperti tadi yang Kak Putri bilang bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik memang kita harus melalui prosesnya. Iya, benar-benar. Oke, thank you banget. Terima kasih banyak sepertinya sudah lumayan ya waktunya kita ngobrol-ngobrol tadi. Nggak kerasa nggak gitu kerasa ya. Oke, thank you Kak Putri yang udah hadir pada acara ngopi pada hari ini dan semoga nanti Kak Putri lebih sukses lagi dan bisa membawa Alfa Prima Singaraja lebih baik lagi. Dan thank you banget. Mungkin kita kita harus ngomong jargon Alfa Prima dulu dong. Benar. Oke. Karena ini adalah salah satu kata-kata yang sangat Harus menginspirasi benar. gitu ya. Oke. Siap ya? Ya, siap. Oke. Kita mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh ikutan nanti ya. Iya, Oke, benar-benar. nanti. Yang di rumah Di gitu rumah ya. juga ya. Oke. Kak Putri siap? Siap. Oke, Alfa Prima Berani sukses. Thank you banget ya Kak Putri. Bye-bye.